Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh dan soleha semuanya kelas 5. Apa kabar pagi hari ini? Bagaimana kabarnya orang tua di rumah? Adik, kakak, saudara-saudaranya? Alhamdulillah. Tetap semangat, tetap belajar dari rumah, tetap sehat dan tetap bergembira ya. Kalau kemarin ya, pada tema 2, subtema 1 kita sudah belajar tentang organ pernafasan pada hewan, organ pernafasan pada manusia, dan untuk kali ini kita akan belajar tentang oksigen yang bermanfaat bagi manusia, dan juga kita nanti akan belajar tentang tanggung jawab ya. Anak-anak semuanya, pada kesempatan pagi hari ini ya, kita belajar di dalam pembelajaran ketiga ya. Dibuka bukunya, buku tematik ini yang sudah dibagi Bu Nasih, halaman 23. Halaman 23, silahkan kalian dibaca. Bacaannya judulnya adalah Mari Menanam Pohon ya. Di dalam Mari Menanam Pohon, tugasnya adalah membuat apa? Membuat peta pikiran atau mind map. Dari mind map ini kita bisa membuatnya dengan membaca dulu bacaan dengan sesama, dengan intensif. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan 5W1H ya, 5W1H. Kapan, di mana, apa, kemudian bagaimana, mengapa, siapa ya. Nah, nanti akan kita akan mengerjakan ini ya, halaman berapa ini? Nah, ini halaman 24. Halaman 24 kita akan kerjakan ya. Nah, boleh langsung di LKS-nya atau langsung, kalau di bukunya jangan, atau membuat sendiri lebih bagus ya. Membuat peta pikiran tentang bacaan Mari Menanam Pohon ya. Kemudian berikutnya kita akan belajar tentang tanggung jawab. Kita harus mengetahui tanggung jawab apa saja yang wajib dipenuhi oleh manusia atau orang sebagai warga masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial ya, tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Iya, di sekitar kita itu ada tetangga-tetangga kita ya. Ada yang depan rumah kita, ada samping rumah kita, ada belakang rumah kita ya. Itu namanya tetangga. Lah kita hidup di situ, itu namanya kita hidup bermasyarakat. Kita sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa adalah? Tanggung jawab itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan ya. Satu yang dilaksanakan. Nah, tanggung jawab merupakan sikap yang terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu. Ya, samakah hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Ya. Orang yang bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai orang yang berkarakter. Tanggung jawab apa saja? Yang pertama, satu, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, pengertian tanggung jawab itu adalah apa? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Ya, itu namanya tanggung jawab. Itu tanggung jawab. Kita ke halaman 26. Nah, ini adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang pertama ada tanggung jawab pada diri sendiri. Ya, tanggung jawab pada diri sendiri itu berarti seperti apa? Kita harus apa tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri? Bisa mandi sendiri, bisa membantu orang tua, bisa mengerjakan PR dengan tepat sesuai dengan
aturan, dan lain sebagainya. Itu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang pertama kali itu adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya. Ya, kalau tugas tanggung jawab sendiri misalnya udah dikasih uang ibunya berapa, 500 atau 5.000 misalnya, habis dibelikan jajan aja terus, itu namanya tidak tanggung jawab. Ya, itu yang bagai tanggung jawab yang bagaimana? Oh, yang misalnya 5.000, yang 2.000 buat jajan, kemudian yang 3.000 untuk nabung. Itu baru namanya anak yang bertanggung jawab. Kemudian bertanggung jawab berikutnya apa? Mengerjakan tugas atau PR yang sudah diberikan oleh bu guru. Tanggung jawab berikutnya yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Ya. Nah, tanggung jawab dari keluarga, di sini dalam satu keluarga itu ada ayah, ibu, ya, ada ayah, ibu, bapak, kakek, nenek, semuanya mempunyai tanggung jawab atau pekerjaan untuk saling membantu di rumah. Ya. Kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat. Ya, seperti tadi yang dikatakan Bu Narsih bahwa manusia adalah makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi di masyarakat itu ada beberapa tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Kemudian contohnya apa ya? Tanggung jawab untuk ronda malam, tanggung jawab untuk mendatangi kerja bakti. Nah, itu ada contohnya. Kemudian tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Apa tahu bangsa dan negara juga harus menjadi tanggung jawab kita, ya. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mempunyai tanggung jawab mengharumkan nama, membela negara Indonesia, mematuhi aturan-aturan dan norma-norma. Contohnya itu adalah tim bulu tangkis, ya, olahragawan yang menang di tingkat internasional, tingkat dunia. Ya, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Kemudian tanggung jawab terhadap Tuhan. Tanggung jawab terhadap Tuhan itu merupakan tanggung jawab yang hakiki, padahal bahwa kita semuanya makhluk hidup akan mati. Semuanya akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah dilakukan di dunia, ya. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Ya, tanggung jawab manusia di dunia ini adalah beribadah. Yo, sing salate isih bolong-bolong, ya. Sing ngajine sing cik wegah-wegah, lanjutkan, ya. Jangan sampai tanggung jawab terhadap Tuhan itu kita lalaikan. Kemudian pengertian berikutnya adalah pengertian masyarakat. Nah, masyarakat itu apa? Masyarakat, ya, masyarakat itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Masyarakat. Di situ diatur dalam sebuah aturan, kemudian ada pemimpinnya, ada warganya, dan ada wilayahnya, itu masyarakat. Masyarakat Desa Mintoyo, maka dia berada di wilayah Mintoyo, dipimpin oleh kepala Desa Mintoyo, dan ada tetangga-tetangga kita yang berada di Desa Mintoyo. Ya. Kemudian tanggung jawab sebagai warga masyarakat nanti bisa dilihat di halaman 28. Tugasnya adalah membaca. Bu Narsih hanya menyampaikan sepintas saja. Ya. Kemudian ke halaman 28 nanti dibaca halaman 28, 29. Nah, nanti tidak usah wawancara karena ini corona, tidak boleh keluar-keluar ya, Cah, ya. Lanjut ke halaman 31, ada bacaan tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Nah, jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Ya, nih. Nanti dibaca ini. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat halaman 31.
Ekonomi, kegiatan ekonomi adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan. Jadi pada karo bekerja, ekonomi itu memperoleh hasil untuk memenuhi kebutuhan. Ada bidang usaha agraris. Agraris atau pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah bercocok tanam. Ya. Kemudian ada usaha agraris, ada usaha peternakan, adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Ada peternakan daging, telur, susu, kulit, dan bulu, itu adalah hasil dari peternakan. Peternakan dibedakan jadi peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, kemudian perikanan, dan kemudian ada perikanan ini ada peternakan di peternakan hewan kecil, hewan besar, dan hewan unggas. Ya, yang kecil itu misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Peternakan hewan besar itu binatang yang besar, sapi, kerbau, dan kuda. Kemudian peternakan unggas misalnya ayam, itik, dan puyuh. Semuanya, hampir semuanya punya ayam di sini. Kemudian usaha peternakan, perikanan. Peternakan sudah ada 3, kemudian ada perikanan, ada perikanan darat dan ada perikanan Ada perikanan air laut. Kemudian pertambangan, ya, pertambangan itu segala sesuatu yang diambil dari dalam tanah. Ya. Pertambangan, kemudian ada kehutanan. Lanjut, halaman ke berikutnya, kehutanan. Habis itu adalah ada perdagangan dan ada perindustrian. Ya. Sini nanti yang halaman halaman 32 nanti bisa dicari usaha peningkatan hasil agraris, yang ini nanti bisa dicari jawabannya ya. Yang ini ya. Silakan dikerjakan yang ini, dan halaman 36 tidak usah, enggak apa-apa. Halaman 36 enggak usah. Ya. Demikian untuk pembelajaran ketiga. Sampai di sini, mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu. Semoga selalu sehat, semoga pembelajaran hari ini lancar dan kalian semuanya mendapatkan manfaat. Benar saya juga. Salam semangat dan semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.